Hai guys, selamat datang di channel Cari Uang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semua tentang finance dan investing part pertama. Jadi ini ada banyak part, jadi saya tidak bisa dalam satu video karena nggak akan selesai. Jadi kita akan mulai dari part pertama dulu. Jadi teman-teman bisa tahu nih kurang lebih introduction tentang finance dan investing seperti apa. Jadi biar ada gambaran ya, kalau bagi teman-teman yang masih awam tentang finance dan investing itu apa. Jadi kita akan asumsi nih, Pak Budi, dia akan membuka gerai kopi untuk memulai bisnisnya. Dalam kasus ini kita akan membahas pertama, bagaimana cara kerja bisnis. Kedua, bagaimana modal bisnis itu diperoleh. Tiga, bagaimana bisnis menghasilkan keuntungan. Dan bagaimana laporan dari hasil bisnis, serta bagaimana cara memonetisasi investasi bisnis. Ini nanti akan ada banyak part. Kita akan bahas dari part pertama dulu, dari Pak Budi membuka gerai kopi. Jadi ini Pak Budi dia mau memulai bisnis ya, bisnis pertamanya dia. Ya, jadi kita biasa untuk memulai bisnis kita pasti siapkan desainnya dulu ya. Coffee shopnya mau seperti apa ya kan, apakah kita mau sewa tempat atau kita hanya mau bikin stand aja gitu. Jadi semua bisnis pasti dimulai dari planning dulu, mau seperti apa, kita punya desain, kemudian baru kita execute. Nah, Pak Budi ini dia desain dulu nih, kopinya mau dia jualan kopi jenis apa, apakah nanti ada makanan atau enggak, kemudian nanti modalnya seperti apa, struktur modalnya apakah ada investor atau tidak, kondisi keuangannya saat itu bagaimana. Jadi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh Pak Budi ini. Ya, ini namanya Pak Budi ya. Ini nama yang memang orang pakai biasa ya, terkenal nih ya Pak Budi ya. Jadi kurang lebih Pak Budi ini dia udah punya gambaran dalam pikiran dia, oh saya mau bikin coffee shop yang seperti ini. Nah tapi kan kadang realita berbeda ya dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tapi kalau kita tidak rencanakan tidak akan menjadi realita, betul nggak? Oke, sekarang Pak Budi ini bingung nih, bagaimana dia harus mendapatkan modal usahanya. Nah, modal usaha itu ada banyak cara ya. Kita bisa pertama dari investor, bisa dari pinjam. Pertama pasti Pak Budi akan membuat sebuah perusahaan dulu nih, PT. Perusahaan tertutup menerbitkan 10.000 lembar saham. Dengan harga dia bikin 10.000 per lembar saham. Struktur modal perusahaannya, ownernya Pak Budi 60% atau 6.000 per lembar, dan investor 40%, 4.000 lembar. Jadi dia udah dapat nih investor, dia pakai jalan investor 40% karena dia nggak mungkin bisa mendanai semuanya sendiri. Jadi dia harus dengan bantuan investor. Udah presentasi, layout segala macam seperti tadi, kita akan melakukan realisasinya seperti apa. Nah, berarti kan kalau kayak gini total uang yang harus disetor Pak Budi sendiri berarti kan 60 juta ya. Berarti 6.000 lembar kali 10.000 per lembar. Ya, jadi 40 jutanya investor, 60 jutanya Pak Budi. Pak Budi sendiri total berarti 100 juta ya di company. Tapi Pak Budi mikir 100 juta ini masih kurang nih. Saya kalau 100 juta aja untuk operation nggak cukup nih. Tapi ini udah maksimal ya investor bisa kasih dan uang yang saya bisa dapat untuk setor segini. Akhirnya ada temennya nih, dia cari temen, ada yang mau pinjemin nih duitnya nih, ada yang tapi dengan bunga tentunya, ya kan. Setelah dipikir-pikir, oke lah nggak apa-apa. Jadi Pak Budi dia pinjem ya uang ya, tambahan untuk modal usahanya sebesar 25 juta ya, asumsi dengan tingkat bunga 10% per tahun. Ya dengan demikian total uangnya jadi 125 juta di perusahaan baru ini. Jadi dia udah siap untuk memulai bisnisnya. Jadi memang udah dihitung ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi temannya baik ya, meminjamkan uang. Nah, kurang lebih balance sheet atau financial position, posisi keuangannya seperti ini ya. Aset terdiri dari bank, aset tetap, persediaan, kemudian ada kewajiban, ya pinjaman, ekuitas,
modal saham, laba ditahan, banknya tadi 125 juta, aset tetap belum ada, persediaan juga belum ada, total asetnya menjadi 125 juta, pinjaman tadi sama temannya 25 juta, modal sahamnya otomatis 100 juta, total ekuitas juga otomatis 100 juta. Kemudian untuk menghasilkan profit, dia harus memulai usahanya dengan membeli aset tetap dan persediaan. Berarti dengan uangnya dia beli aset tetap 20 juta, persediaan 18 juta, dia convert dari bank ya. Berarti kan total aset tetap sama, pinjaman tetap sama, dan total ekuitasnya tetap sama. Ya kan, jadi kan aset itu kan sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ya. Berarti kewajiban tambah ekuitas 125 juta sama dengan aset. Ini persamaan dasar akuntansi, cara baca financial statement kurang lebih seperti ini. Ini belum ada profit, makanya laba ditahannya masih kosong. Ini baru akan mulai berbisnis. Oke. Sekarang kita akan membuat suatu asumsi ke depannya seperti apa, ya kan? Nah, asumsi pendapatan, kita anggap satu hari kita jual 10 cup. 10 cup dikali dengan 30 dikali 12 kurang lebih ada 3.600 cangkir per tahun ya kan, sehari bisa lah jual 10 cangkir ya kan. Harga per cangkir kita taruh 15.000 per cangkir ya, harga standar untuk kopi ya. Harga pokok penjualan kurang lebih kopi itu sekitar 5.000 ya kalau kita bikin sendiri ya. Kemudian gaji karyawan ya anggap 100.000 per hari buat jaga stand kali 365 hari 36.500.000 per tahun. Depresiasi tadi aset tetap stand yang kita beli 20 juta per tahun, 20 juta per stand, anggap useful life masa manfaatnya 5 tahun, berarti bagi 5 sama dengan 4 juta per tahun. Kemudian bunga pinjaman tadi sama temennya 25 juta dikali 10% per tahun jadi 2,5 juta ya. Dan pajak asumsi aja masih 25% per tahun. Nah, dengan demikian kita udah punya nih kurang lebih proyeksi ke depannya kita bakal seperti apa nih targetnya nih. Target dan nanti realisasinya kurang lebih kita asumsi sama dulu dengan target yang ingin dicapai oleh Pak Budi tersebut ya. Dia kan presentasi sama investornya juga kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini profit and loss statement atau statement laba rugi gerai kopi asumsi 1, kemudian penjualan gerainya tadi 3.600, cangkir terjual 3.600 juga per gerai ya. Kemudian harga cangkir tadi 15.000 dikali dengan cangkir 3.600 sama dengan 54 juta, harga pokok penjualan 18 juta ya. Depresiasi tadi 4 juta, gaji karyawan 36.500.000. EBIT itu apa sih? Earning before interest and tax ya, pendapatan sebelum beban bunga dan tax dapat 4,5 juta, beban bunganya tadi 2,5 juta, earning before tax sebelum pajak 7 juta, tidak ada pajak karena loss, berarti dia rugi bersih 7 juta. Ya, jadi ini asumsi sederhana ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat harga pokok penjualan di sini 18 juta ya, berarti 5.000 dikali dengan 3.600. Kecil ya harga pokoknya, tapi tetap ternyata ujungnya tetap rugi walaupun sebenarnya harga pokoknya lebih kecil karena balik lagi ada depresiasi, gaji karyawan, beban bunga dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini kurang lebih part pertama ya tentang financial investing. Next partnya itu adalah growing business. Bagaimana kalau misalnya bisnis kita sudah grow. Begitu ada di semua tentang financial investing part 2. Ya. Oke, kita akan lanjut nanti di video berikutnya. Ini topik yang seru nih untuk growing business. Ini mulai scalable. Tadi asumsinya cuma 1 gerai, nanti kita akan bahas untuk banyak gerai. Oke, subscribe dan like apabila teman-teman suka untuk mendukung channel ini di channel Cari Uang. Bye.